Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Susan. Kali ini kita akan membahas tentang materi menyalurkan energi listrik. Pembahasan ini ada di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang pembangkit listrik dan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekarang yang akan kita bahas adalah energi listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun, dengan cara memanfaatkan tinggi airnya dan jumlah debit air. Di sini, sungai atau saluran irigasi tidak dibuat bendungan, tetapi langsung dialirkan ke pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Karena pembangkit tenaga listrik mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang kecil dan dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. DC itu adalah searah dan AC adalah bolak-balik, maka bisa digunakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah kecil karena pembangkit listrik ini hanya menggunakan aliran sungai irigasi atau sungai sehingga menghasilkan energi listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Ini kita akan membahas tentang proses menghasilkan energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Yang pertama, air yang berasal dari aliran sungai atau irigasi dan air terjun tempat air mengalir dialirkan. Nah, yang kedua adalah saluran pengambilan air. Nah, di sini di saluran ini kemiringannya sekitar 25 derajat. Sehingga saluran ini bisa digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju kincir air. Yang ketiga adalah kincir air. Kincir air di sini adalah mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kincir menerima energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah penghubung turbin dengan generator atau dinamo. Penghubung turbin dengan generator atau dinamo, sistem transmisi energi mekanik ini dapat digunakan sabuk atau puli, roda gerigi atau yang dihubungkan dengan langsung pada posnya. Yang kelima adalah generator atau dinamo. Di sini menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC atau bolak-balik untuk mengubah tegangan menggunakan transformer. Jadi di sini untuk mengubah energi listrik yang dihasilkan menggunakan transformer. Selanjutnya, setelah listrik diubah tegangannya, maka bisa disalurkan melalui penyaluran energi listrik ke konsumen dan bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Lalu kita mengetahui cara kerja PLTMH. Nah, sekarang adalah komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu apa saja? Yang pertama itu adalah air. Air sebagai energi penggeraknya dalam PLTH mikrohidro ini. Yang kedua itu adalah turbin. Turbin di sini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang ketiga itu adalah generator. Generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC atau bolak-balik yang berfungsi mengubah tegangan menjadi transformer. Nah, di sini kalau misalkan tegangannya sudah AC bolak-balik, berarti sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang sekarang kita bahas adalah penyaluran energi listrik yang berskala besar yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik besar lainnya. Nah, bagaimana sampai ke konsumen? Ini adalah gambar bagaimana
dari pembangkit listrik besar itu sampai ke masyarakat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana energi listrik itu sampai ke kita dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berasal dari pusat pembangkit energi listrik, baik pembangkit listrik tadi tenaga air, tenaga angin, panas bumi, uap, yang bisa menghasilkan energi listrik berskala besar. Nah, di sini tempat proses perubahan energi gerak dari sumber daya alam menjadi energi listrik. Yang kedua adalah saluran penghantar. Nah, di sini menyalurkan energi listrik ke transformator penaik tegangan. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, transformator penaik tegangan. Berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Jadi dari tadi saluran penghantar dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Selanjutnya yang keempat, dari transformer penaik tegangan, jaringan transmisi tiang sutet atau saluran tegangan tinggi. Di sini saluran transmisi menyalurkan energi listrik menjadi tegangan tinggi. Selanjutnya yaitu transformator penurun tegangan. Setelah air disalurkan dari sutet ke transformator penurun tegangan, nah di sini menurunkan tegangan sebelum didistribusikan ke gardu-gardu di berbagai wilayah. Tapi di sini digunakan oleh pabrik-pabrik yang menggunakan listrik bertenaga besar. Karena pabrik-pabrik itu atau perusahaan-perusahaan di sini menggunakan energi listrik dengan energi yang sangat besar. Selanjutnya yaitu adalah jaringan distribusi, menyalurkan energi listrik bertegangan rendah dari gardu ke rumah-rumah warga. Jadi di sini tadi setelah diturunkan tegangannya masuk ke jaringan distribusi. Nah, setelah ke jaringan distribusi, maka energi listrik itu disalurkan ke gardu-gardu, ke rumah-rumah warga, sehingga listrik itu bisa digunakan. Adalah komponen utama penyaluran listrik yang berskala besar. Yang pertama adalah sistem pembangkit, berfungsi mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Yang kedua adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ketiga adalah saluran transmisi, yaitu sistem transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Selanjutnya adalah yang terakhir sistem distribusi, yaitu berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen.